Hai Naranisa Lovers, apa kabar sehat semuanya ya? Yang lagi menantikan apa sih tutorial kali ini? Kita akan menghias stat karakter lagi dengan tema LOL, tapi kali ini pakai edible. Untuk kalian yang belum tahu apa sih edible itu, ini adalah kertas khusus yang bisa dimakan dan insya Allah bisa dikonsumsi ya, aman. Nah, untuk pemotongannya nanti disesuaikan dengan pola gambar lalu ditempelin di samping cake atau di sebelah atas, sesuai dari model yang akan kita buat tentunya ya. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Yang ingin tahu dan ingin bisa disimak ya videonya sampai habis. Untuk langkah yang pertama kita pengolesan base cake dulu. Kali ini saya pakai brownies ukuran 18 cm, isinya 3 layer ya biar tinggi nih cake-nya. Untuk pengolesan yang pertama menutup remahan dulu ya. Nanti untuk selanjutnya bisa ditambahi buttercream, soalnya kita pakai teknik buttercream steam, jadi otomatis lapisan cake nya ini harus benar-benar halus mulus, membutuhkan buttercream yang lumayan banyak juga ya, biar nanti mengalirnya buttercream ini bisa halus dan remahnya tidak terlihat. Apalagi kalau yang kita steam nanti warnanya putih, ini harus benar-benar tertutup semua ya remahannya, biar nanti tidak muncul bintik-bintik hitam kayak gitu ya. Nah, untuk tinggi cake-nya, kenapa ini saya bikin tinggi? Soalnya saya pas pertama kali order edible, ini tinggi per karakternya, ini saya buat 9 cm. Jadi otomatis tinggi cake-nya itu harus melebihi dari tinggi karakternya. Ini sekitar 12 cm kemarin saya buat ya. Jadi di bagian bawah ini masih ada ruang untuk menaruh pitanya. Lalu di atas pitanya akan ada karakter LOL-nya. Seperti itu ya. Oke, kalau udah tertutup semua lapisan base cake nya, sekarang kita memanaskan buttercream steam ya. Ini pakai warna putih saja biar netral. Kalau udah didapat kekentalan yang pas seperti ini, siap-siap dimasukkan ke dalam plastik ya. Untuk tutorial cara mencairkan buttercream sudah saya bikinkan videonya secara khusus, nanti bisa disimak ya. Dibuka lagi playlistnya. Untuk teknik penyiraman pada awalnya fokus di bagian tengah dulu, lalu mulai ke samping seperti ini nih. Ingat jalannya buttercream steam ini mengalir dengan sendirinya tanpa bantuan alat apapun ya, tanpa harus diratakan dengan spatula. Jadi ini mengalir dengan sendirinya. Kalau ada di bagian bawah ini yang masih bolong-bolong, bisa disemprotkan dengan sisa buttercream steam yang masih tersisa di plastik. Oke, nah kayak gini. Untuk lelehan yang nempel di atas tatakan tatnya bisa dibersihkan dengan spatula plastik seperti ini nih. Jangan sampai menggores bagian dalamnya. Jadi yang terambil ini benar-benar bersih. Seperti itu ya, nanti bisa dibuat untuk mengcover atau menghias tat lagi kayak gitu nih. Oke, kalau udah diambil lelehannya, sekarang kita merapikan bagian bawahnya dengan menggunakan spatula yang dipanasi dengan api kompor. Ingat, kita cuma menyentuh bagian bawah saja, jadi tingkat kemiringan dari spatula benar-benar diatur ya, jangan sampai menggores bagian atas nih. Yang tersentuh cuma bagian bawah saja ya. Nah kayak gini, bisa dilakukan secara 2 kali sampai bagian bawah ini benar-benar rapi kayak gitu nih. Kalau udah selesai bisa dilap bagian tatakan tatnya biar lebih bersih. Nah kayak gini. Sekarang kita masuk di step selanjutnya, mendekor dengan fondant ya. Kita pakai fondant warna pink seperti ini. Kita akan menutup bagian bawah dengan menggunakan fondant yang berbentuk persegi panjang. Untuk ukuran panjangnya ini disesuaikan dengan diameter cake yang sedang dibuat. Tapi lebarnya kemarin saya bikin sekitar 2 cm ya. Nah, biasanya waktu kita bentangkan nih, ini rawan putus. Jadi saya bikin 2 seperti ini ya. Kalau sekali gilas terus waktu fondant ini diangkat, biasanya langsung putus karena memang pengaruh cuaca juga ya, fondantnya ini cepat kering atau terlalu lembek, jadi nggak bisa sekali dilingkarkan langsung nutup sih, kadang-kadang juga susah ya, apalagi kalau pas kita bikin cake nya ini diameternya besar, jadi kita mesti bikin 2 seperti ini lalu ditempelkan ya, terus disambung dengan satunya kayak gitu nih. Oke, kalau udah selesai, sekarang kita bikin hiasan pita dari fondant juga warna pink seperti ini ya. Bikin kotak persegi panjang. Ini ukurannya lebih besar dan lebih lebar juga. Seperti ini ya. Nanti ini akan dibikin pita yang ukurannya lumayan besar juga dan diletakkan di bagian atas.
Untuk mempercantik tampilan pitanya bisa dikasih efek-efek jahitan seperti ini ya, di atas bawah. Nah, untuk ujung-ujungnya ini dikaitkan, dipertemukannya seperti ini, dan posisi bertemunya ini pas berada di tengah-tengah. Kayak gini ya. Oke, kalau udah seperti ini dikaitkan, ketemu di bagian tengah. Dan biar samping-sampingnya bolong bisa dikasih gini nih, lubang-lubang dengan menggunakan jari ya, kayak gini. Oke, kalau udah selesai, di bagian tengah kanan kirinya ini dikaitkan lagi, dipertemukan di bagian tengah seperti ini ya, udah menyerupai simpul pita. Untuk bagian yang bolong di kanan kirinya bisa dibentuk lagi, biasanya juga kalau tidak diginikan sering nutup lagi seperti itu nih. Nah, kalau udah terkait di bagian tengah kayak gini ya pitanya, sekarang kita semacam kayak membuat ikatan pita dengan menggunakan fondan juga, bikin persegi panjang seperti ini. Ini lebarnya agak kecil nggak apa-apa, nggak usah besar-besar ya. Nah, kemudian direkatkan di bagian tengah seperti ini. Kalau pas bikin cuacanya panas, bisa dikasih olesan air ya waktu menempelkan pita bagian tengah. Tapi kalau pas bikin ini cuacanya dingin, otomatis fondannya kan lembek, jadi nggak usah dikasih olesan air, nggak apa-apa, udah menempel dengan sendirinya. Nah, kayak gini ya, udah jadi. Kalau kalian ingin tahu kenapa pita ini bisa kokoh, waktu mengolesi fondannya bisa dikasih sedikit campuran CMC ya, biar nanti kondisi fondanya ini bisa cepat kering kayak gitu nih, jadi nggak gampang letoy kayak gitu ya. Kasih sedikit saja CMC. Nah, kita sisihkannya pitanya. Sekarang kita membuat hiasan lagi. Ini untuk semacam pita yang menjuntai tapi nanti dibikin tekukan-tekukan atau lekukan-lekukan ya. Jadi untuk lebarnya ini hampir sama dengan saat kita membuat untuk menutup bagian cake yang bawah tadi nih. Bikin dua seperti ini ya. Nah, untuk motifnya kita bisa bikin secara manual seperti ini nih, dengan cara ditekuk seperti biasa saja kayak gini ya. Kalau ingin ini jaraknya lebar, cara menekuknya juga dikasih jarak, jangan terlalu rapat, dibikin renggang ya, pokoknya disesuaikan saja. Ingin bikin tekukan yang rapat atau tekukan yang agak lebar-lebar, nah kayak gitu nih. Untuk bagian ujungnya bisa dipotong menyerupai huruf V kayak gitu ya. Nah, untuk yang satunya dengan cara yang sama dibikin tekukan juga dan ujungnya juga dipotong seperti tadi ya. Nah, kayak gini nih. Ini nanti akan ditempelkan di bawah pita. Jadi untuk sementara kita sisihkan dulu ya. Oke, sekarang kita mempersiapkan gambar yang akan ditempelkan di samping cake. Satu lembar edible ini bisa muat berbagai macam gambar ya, sesuai dengan request kita sama pihak edible-nya. Dan di bawah kertasnya ini sengaja dikasih lapisan plastik mika untuk keamanan, juga mempermudah waktu kita memotong karakternya nih. Kalau sudah terpotong semuanya, kita tempelin satu-satu ya. Dan cara menempelkannya juga mudah banget. Lapisan mikanya dilepas saja, dibuang, dan kita tempelkan edible-nya saja di samping cake seperti ini ya. Kita rapikan di bagian pinggir-pinggirnya biar lebih menyatu dengan dasaran cake kayak gini ya. Nah, ini adalah satu keuntungan kita mengcover pakai buttercream steam. Kalau kita salah menempelkannya bisa dilepas, diatur lagi posisinya kayak gitu ya. Kalau pakai teknik polesan biasa, ini kan jadinya agak lembek nih dasarannya, jadi agak susah, harus sekali tempel harus jadi, nggak bisa dilepas-lepas lagi seperti itu ya. Sekarang kita menempelkan pitanya. Nah, posisinya seperti ini ya, pita bagian atas, terus untuk tekukan yang kita bikin tadi ini dibikin seperti ini di bawahnya ya. Posisinya kayak gini, dan lubang-lubang yang terlihat ini dikasih tusuk gigi biar pitanya nggak gampang ambruk, biar nggak gampang geser-geser juga ya. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita menempelkan hiasan LOL. Berhubung tadi satu lembar kertas edible hanya cukup memuat karakter saja, jadi tulisan LOL-nya ini nggak cukup ruang, jadi saya print pakai kertas foto biasa ya. Cara seperti ini, biar ini tidak terkena rembesan buttercream, kalian bisa menggunakan dua cara. Ini dilaminating atau bawahnya dikasih lapisan fondan kayak gini ya. Bisa dipilih praktisnya seperti apa sesuai yang kalian punya nih bahannya.
Lalu tulisan LL-nya ditempelin di bawah pita, seperti tadi ya. Kita sekarang membuat hiasan dari fondant warna-warni, berbentuk lingkaran juga berbentuk ring atau bulatan yang bolong tengahnya. Nah, untuk bulatan yang dipipihkan, caranya simpel banget. Ambil sedikit, lalu digepengin seperti ini ya. Oke, untuk bentuk ringnya, pakai fondant warna merah juga sebagai contohnya nih. Bikin ulir kecil seperti ini, lalu potong sesuai dengan ukuran. Ingin bikin ring yang lebar atau yang kecil, nah kayak gini nih. Untuk ujung-ujungnya bisa disatukan seperti ini nih, semacam kayak bikin cincin ya. Nah kayak gini ya. Untuk cara yang sama bisa dibikin hiasan kayak gini juga dengan menggunakan fondant dengan warna yang lain nih, seperti ini. Lalu ditempelin di atas juga di samping-sampingnya. Dibikin acak ya warnanya, biar tampak penuh seperti ini. Soalnya yang order bawa contoh, saya harus menirunya kayak gini ya, semaksimal mungkin, semirip mungkin nih cara nirunya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan bikin tulisan dari fondant. Digilas tipis seperti ini ya. Jangan lupa dikasih sedikit taburan maizena biar agak kering nih, biar lebih gampang dicetak ya hurufnya. Lalu cara menempelkan hurufnya bisa diperhatikan ya. Untuk lebar tatakannya kalian ukur. Sebagai contohnya kan saya pakai tatakan ukuran 25 cm, jadi otomatis titik tengahnya jatuh di angka 12,5. Lalu huruf-huruf yang kalian cetak, kalian jejer-jejer ya. Kalian hitung, ini titik tengahnya jatuh di huruf apa. Nah, kalau udah ketemu bisa ditempelkan di angka 12,5 tadi. Ini adalah cara mudah agar kita bisa menempelkan ucapan center di tengah-tengah dengan mengukur panjang tatakan ya, seperti itu. Dan untuk fondant warna-warni yang udah digepengkan juga ditempelin di atas tatakan tatnya dengan dikasih sedikit olesan air minum ya, air putih, biar lebih menempel nih bulatan fondantnya. Oh iya, ada satu tips juga untuk kalian yang ingin menempelkan edible tapi dasaran cake-nya tidak pakai fondant atau tidak pakai teknik buttercream steam alias pakai polosan biasa. Ada cara yang bisa kalian pakai seperti ini ya. Untuk potongan edible-nya, kan kalian udah lepas ya plastiknya, kalian olesi dengan coklat putih. Coklat putih yang udah dicairkan ini digunakan untuk melapisi bagian belakangnya edible ya. Lalu dimasukkan ke dalam kulkas sebentar. Kalau udah set, bisa ditempelin di atas cake. Dengan cara seperti ini, di samping lebih mudah ditempelkan, nanti untuk edible-nya itu sendiri tidak gampang berkerut waktu ditempelin. Seperti itu ya. Nah, kalau pakai full fondant covernya atau pakai teknik buttercream steam, nggak usah pakai lapisan coklat, nggak apa-apa. Ini udah aman, udah bisa ditempel dengan mudah. Seperti itu ya. Sekedar info tambahan saja, kalau saya cetak edible ini secara online ya, karena memang di Blora kan tergolong kota kecil, peralatannya belum begitu lengkap. Jadi kalau saya dapat orderan edible, saya cetaknya di Sidoarjo. Dari saya, ini dari kita pribadi ya, menyodorkan model kalau kita ingin bikin tat dengan gambar seperti ini nih. Nanti kita akan dibantu pihak edible-nya dalam mencari gambar karakternya. Lalu untuk penulisannya juga, segala edit-editannya, nanti kita akan dibantu dari sananya nih. Jadi kita tinggal menentukan kita ingin cetak ukurannya seberapa, dikasih tulisan yang apa gitu ya. Nah kayak gitu, nanti hasil editannya akan diserahkan kita untuk disetujui. Kalau kita udah deal, nanti sana baru mencetaknya. Seperti itu ya. Dan ngomong-ngomong tentang harga, memang kualitas itu sebanding dengan harganya. Berhubung ini edible asli ya. Ini bisa dimakan kertasnya, jadi harganya memang bisa 10 kali lipat dari kertas print yang biasa kita cetak nih. Kayak gitu ya. Nah, itu perbedaannya edible KW alias edible print-printan. Pakai kertas foto biasa dengan edible yang memang kertasnya khusus bisa dimakan. Nah, kayak gini ya. Kalau memang dananya mepet atau kita ingin bikin tat dengan contoh edible nih misalnya ya, tapi kita budgetnya sedikit, kita bisa mengantisipasinya dengan memakai kertas print kayak gitu ya. Ini usul sesat atau apa nih? Tapi nggak apa-apa ya, kita bisa bikin edible KW juga. Kita pakai kertas print lalu kita tempelin pakai fondant di belakangnya. Seperti kayak saya ya, kalau pas menempelkan kertas print saya pakai lapisan fondant di belakangnya biar tidak terkena rembesan buttercream. Seperti itu ya. Nah, kalau ingin pakai edible asli bisa, kalian bisa cetak. Nanti ya di biaya edible-nya nanti kalian bisa masuk di kolom komentar, saya kasih ini nih alamat biaya edible-nya. Nanti kalian bisa ikutan order kalau ingin bikin tat dengan model seperti ini.
Kayak gitu ya. Yang suka dengan video ini jangan lupa di-subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetaan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.